Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan I'rab Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan I'rab ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah. Kita ambilkan I'rab yang ada pada mushaf I'rab. Ya, ketika di sana ada aujuhul I'rab atau berbagai bentuk cara meng-i'rab yang lainnya, ya maka kita tidak bahas secara detail dari masing-masingnya, kita mencukupkan apa yang disebutkan di sini. Adapun bagi yang ingin melihat i'rabnya secara detail ya bisa masuk ke atau bisa membuka ke kitab-kitab i'rab Al-Qur'an yang lebih besar. Ya karena di sini bersifat masih global atau garis besar. Ya dan semoga nantinya bisa kita lampirkan juga ya cara mengi'rabnya. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah. Ala hudan, yang berada di atas petunjuk. Min rabbihim, atau mir rabbihim, dari Tuhan pencipta mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu, merekalah orang-orang yang beruntung. Kita lihat i'rab yang ada pada ayat ini. Pertama, ulaika ini merupakan mubtada. Ya, mubtadaun bisa dilihat. Ya, dia adalah mubtadanya. Kemudian ala adalah huruf jar. Dan hudan adalah isim yang dijar oleh ala. Ya, mungkin ada yang bertanya, hudan katanya majrur. Ya, majrur. Betul dia majrur. Mungkin ada yang merasa aneh, majrur kok pakai fathah gitu ya. Ala hudan gitu, bukan ala hudin. Ala hudan. Ya, karena hudan dia adalah isim maqsur sehingga ketika majrur menggunakan kasroh tapi kasrohnya muqaddarah. Kasrohnya hanya dikira-kirakan, diniatkan ada pada huruf alif ini. Ya, jadi ada kasroh yang diniatkan ada di sini. Ya, karena dia isim maqsur. Sehingga yang namanya hudan ketika rofa ya hudan, nasab ya hudan, jar juga hudan. Ya, bedanya kalau rofa dengan dhammah yang dikira-kirakan atau dhammah muqaddarah, ketika nasab menggunakan fathah muqaddarah, ya, ketika majrur atau jar menggunakan kasroh muqaddarah. Ya di sini kasroh muqaddarah. Ala hudan, ya, berada di atas petunjuk. Ya sekali lagi hudan dia majrur. Mana tanda jarnya? Kasroh yang ada pada huruf alif ini. Kasrohnya muqaddarah. Dan ala hudan ini sebagai khobar bagi mubtada. Ya boleh langsung disebut jar majrurnya itulah khobarnya. Ya sehingga jar majrurnya fi mahalli raf'i khobarin. Atau kita dengan menyebut jar majrur tersebut berhubungan dengan sebuah kata yang dihilangkan, yang mana kata yang dihilangkan tersebut itulah khobarnya. Ya, gambarannya ada
Ya, misal kalimat biasa ya, kalimat biasa al-kitabu. Ya, al-kitabu ala al-maktabi. Ya, lal maktabi. Ya, maka di sini al-kitabu mubtada ini ya, al-kitabu mubtada. Ini mubtadanya ini. Al-kitabu dia mubtadanya. Sedangkan khobarnya, hakikat khobarnya lafadz yang mahdhuf. Ya, misalnya diniatkan lafadz mustaqirrun. Itulah hakikat khobarnya. Ya, al-kitabu mustaqirrun alal maktabi. Nah, sehingga boleh disebut alal maktabi jar majrur muta'alikun berhubungan berkaitan dengan khobar yang mahdhuf yaitu mustaqirrun. Ya, sehingga hakikat khobarnya ini. Atau boleh juga langsung disebut jar majrur ini posisinya rofa sebagai khobar. Nah, itu cara menyebutkan khobar ketika berkaitan dengan jar majrur yang di sana ada khobar yang mahdhuf. Sama dengan ayat tadi ya. Ya di sini ulaika ala hudan. Ya, ala hudan berkaitan dengan khobar yang mahdhuf atau khobar yang dihilangkan yang berupa lafadz mustaqirun atau kainun ya atau yang semacamnya. Mir rabbihim, minnya huruf jar, robbinya di jar majrurun karena didahului oleh min dan dia mudhaf, sedangkan himnya dhamir yang sebagai mudhafun ilaihnya. Jadi rabbihim dua kata, robbi dan him. Robbinya di jar karena ada huruf jar min dan dia tanpa tanwin karena dia mudhaf dan himnya mudhafun ilaihnya. Kemudian wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah ya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ya wawunya harfun, ada tulisan harfun, wawunya huruf atof. Ulaika mubtadaun, dia mubtadanya. Dan hum disebut di sini sebagai imadun. Ya. Hum disebut dengan istilah imadun. Ini adalah istilah yang dipakai oleh ahli nahu dari kelompok al-kufiyun, orang-orang Kufah. Ya, dari kelompok Kufah, ya, golongan Kufah dengan istilah imad. Ya, sedangkan dari golongan satunya yaitu orang-orang Basrah atau al-Basriyun menggunakan istilah dhamir fasal, ya, dhamir pemisah. Ya. Dia adalah dhamir pemisah atau dia adalah imadun. Ya, disebut imadun ya karena dia sebagai penyangga yang mana makna ya yang mana bersandar kepada dia makna yang ada. Jadi ulaika maknanya ya hum gitu. Wa ulaika hum. Ulaika itu sendiri kan dia jamak dari dzalika atau tilka, jamaknya ulaika. Kalau mudzakkar berarti jamak dari dzalika. Dzalika, dzanika, ulaika gitu. Itu ya, artinya kan itu. Kemudian disusuli dengan imad yaitu hum. Itu adalah mereka. Berarti mereka itulah. Mereka itulah. Dan hum atau imad atau istilah dari ulama Basrah dengan dhamir fasal, dia tidak punya posisi i'rab. Bukan mubtada, bukan khobar, tapi hanyalah sebuah dhamir yang disisipkan, dilampirkan untuk memisahkan antara mubtada dan khobar yang dua-duanya sama-sama ma'rifah. Ya, ulaika ma'rifah, al-muflihun ma'rifah. Maka dipisah dengan sebuah dhamir, namanya dhamir fasal. Atau orang-orang Kufah, ahli Kufah, ulama Kufah menyebut dengan imad. Nah, dan al-muflihuna adalah khobarnya. Al-muflihuna adalah khobarnya. Sehingga simpelnya, ulaika mubtadanya, al-muflihuna khobarnya, humnya sebagai dhamir pemisah. Atau sebagai imad. Dan dia tidak punya posisi i'rab apapun. Bukan mubtada, bukan khobar, bukan fa'il, bukan apapun. Dia hanyalah dhamir yang ditempatkan di antara mubtada
dan khobar. Nah, ini satu sisi i'rab. Adapun sisi i'rab lainnya, hum sebagai mubtada, al-muflihuna khobar. Mubtada khobar ini sebagai khobar bagi mubtada yang pertama ini. Itu sisi i'rab lainnya. Nah, itulah gambaran ya i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Anda ulangi, ulaika mubtada ala hudan, ya boleh langsung disebut dialah khobarnya. Alanya huruf jar, hudanya majrur, minnya huruf jar, robbinya dijar karena ada min, dan dia menjadi mudhaf ya sehingga tidak tanwin. Dan perlu diketahui mudhaf itu bukan kedudukan ya, karena mudhaf ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, sehingga hakikat mudhaf bukan kedudukan. Adapun kedudukan majrurnya di sini karena didahului oleh huruf min. Jadi salah kalau antum ditanya, kenapa dia majrur? Karena mudhaf, ya salah. Kenapa marfu mudhaf, ya salah. Kenapa mansub mudhaf, ya salah. Karena mudhaf bukan kedudukan. Akan tapi yang merupakan kedudukannya dia dibaca majrur karena didahului oleh min, bukan karena mudhafnya. Sedangkan him adalah dhamir yang sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, sehingga posisinya majrur juga ini, yang himnya posisinya majrur. Wa ulaika humul muflihuna, wawunya huruf ataf, ulaika mubtada, humnya imad atau dhamir fasal, al muflihuna khobar. Nah, kemudian sekarang kita akan menyebutkan cara mengi'rabnya secara rinci ya, secara rinci. Ulaika.